Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah. Mengenai syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah ini, kalau ditanya apakah ini dikenal di dalam Islam, ya tentu dikenal di dalam agama Islam kita ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, mengikuti syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah ia, syariat ini maksudnya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13, Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Dia, Allah, telah mensyariatkan bagi kamu yang diwasiatkan juga kepada Nabi Nuh, ya. Ini beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang masalah syariat. Kemudian mengenai tarikat, itu juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Jin ayat 16. Wa allawi istaqamu ala tariqati. Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas tariqah itu. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah syariat dan tarikat ini. Sebenarnya syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifah ini adalah satu metode di dalam lingkup ilmu tasawuf yang memungkinkan, memudahkan orang untuk mempelajari Islam ini untuk sampai kepada Allah itu. Jadi ini hanya istilah saja untuk memudahkan di dalam pembelajaran untuk sampai kepada Allahnya, atau untuk menuju kepada kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian kalau ditanya, sampai seperti apakah kepada Allah itu? Ini memang tentu sudah masuk lingkup di dalam pelajaran ma'rifatullah. Karena ketika kita membahas syariat dan tarekat, ini kita belum bisa membahas secara terang tentang yang dimaksud dengan sampai kepada Allah ini. Tetapi ketika kita sudah memasuki lingkup di hakikat dan ma'rifahnya, itu kita baru bisa nanti mempraktekkan tentang inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh itu. Atau maknanya, aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini kan artinya kita menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah itu. Jadi kalau sudah bisa mempraktekkan menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah itu, nah ini yang dikatakan telah masuk dunia ma'rifah itu, sampai kepada Allah itu. Ini pula lah yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi di dalam ayat itu Allah berfirman wajhullah. Jadi ini maksudnya adalah wajah Allah. Jadi menghadapkan wajah kita kepada wajhullah itu. Nah, jadi inilah adalah salah satu ukuran ketika kita bicara sampai kepada Allah itu seperti apa, ya. Jadi salah satu ukuran ketika kita mengukur diri kita telah sampai kepada Allah itu, ya ini tadi, mampunya kita menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah itu. Kemudian kita juga telah mampu mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi Allah senantiasa beserta kamu di mana saja kamu berada. Nah, ini sudah dapat pula kita
memaknai dan mempraktekannya. Nah, ilmu untuk sampai ke sinilah yang dikatakan untuk mempelajari ilmu ma'rifatullah itu. Jadi kalau mau bisa ya belajar, kalau belum bisa ya belajar. Kalau sudah bisa nanti untuk berma'rifatullah ya nanti tinggal pengamalan saja di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam peribadatan kita kepada Allah itu. Nah, mengenai syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat ini, kalau ditanya apakah ini adalah sebuah tingkatan, ini sebenarnya bukan menjadi tingkatan yang mutlak, tetapi ini adalah satu kesatuan metode untuk memudahkan orang di dalam mempelajari Islam ini untuk sampai kepada tingkat kesempurnaannya. Jadi kalau syariat ini adalah lingkupnya zohir. Jadi semua hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di bumi ini namanya syariat. Peraturan-peraturan baik di dalam peribadatan maupun di kehidupan di muka bumi ini. Tentang bagaimana tata cara sembahyang, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara haji, kemudian bagaimana tata cara zakat, termasuk bagaimana peraturan tata cara hukum-hukum di dalam pernikahan dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya di dalam syariat ini adalah peraturan mengenai manusia untuk di bidang zohirnya atau lahiriahnya. Jadi untuk mempelajari ini namanya ilmu fikih, tunduk kepada ilmu fikih namanya. Sedangkan tarekat itu adalah yang mengatur bagaimana untuk mengaplikasikan syariat itu, untuk menjalankan syariat itu lebih sempurna dengan mempelajari sisi batiniah atau dikatakan sisi rohani. Jadi tarekat ini berhubungan dia dengan dimensi rohani manusia. Ya, bagaimana mengenal kolbu, bagaimana untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian bagaimana untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini berhubungan nanti dia dengan sisi rohaninya manusia itu. Kemudian hakikat ini adalah dapat kita artikan makna atau mengetahui arti yang sesungguhnya. Jadi mengetahui, memahamin makna dibalik daripada pekerjaan syariat dan tarekat itu. Jadi ketika nanti kita telah menjalankan syariat dan tarekat itu, misalnya di dalam beribadah, kemudian mengerjakan zikir, kita mendapat kefahaman, kita mendapatkan rasa, zokiyah dan lain-lain, kemudian kita mendapatkan kepahaman tentang segala sesuatu hal, inilah artinya kita mendapatkan hakikat atau makna dari ibadah itu. Sehingga ketika kita telah mendapatkan hakikat daripada ibadah ini, misalnya zikir, barulah nanti kita dapat mengenal Allah itu lebih dalam. Jadi ketika kita telah mendapatkan hakikat, maka kita nanti akan sampai kepada namanya ma'rifatullah itu, merasakan kedekatan kepada Allah itu, sehingga dengan ilmu yang telah kita miliki itu, jadi apa-apa yang kita dapatkan itu tanpa keraguan lagi, karena berhubungan dia dengan penglihatan batin kita, karena dia telah berhubungan dengan hati sanubari dan hati nurani kita. Inilah yang difirmankan Allah, tiada dusta apabila mata hati itu melihat. Dan ma'rifat ini tidak bisa dicapai dengan membaca buku atau hanya mendengar kajian, tetapi dia harus dicapai dengan spiritual, laku spiritual yang harus dijalankan oleh setiap individu. Jadi bagi yang tidak mendapatkan spiritual, pengalaman spiritual, tentu dia tidak akan mengetahui tentang ma'rifatullah ini. Jadi syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifah ini untuk memudahkan orang di dalam mempelajari agama Islam itu sendiri ya. Misalnya orang belum mengerti Islam. Nah, jadi ketika orang baru memasuk agama Islam, bersahadat, dia dikenalkan dulu kepada namanya tentang tata cara peribadatan di dalam agama Islam. Kemudian ketika mau mendalamin lagi tentang pelajaran yang lebih dalam,
Nah, barulah nanti memasuki namanya tingkat pelajaran tarekat untuk mendapatkan hakikat dan agar bisa berma'rifatullah. Jadi lengkap yang dia pelajari itu adalah sisi syariatnya, dia belajar fikih, kemudian tarekatnya untuk mempelajari batin. Jadi ketika dipadukan syariat dan tarekat, nanti akan mendapatkan namanya tingkatan hakikat dan ma'rifat itu. Kemudian kalau kita membahas tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ini, apakah baru ada di dalam agama Islam ini? Ya, tentu tidak. Sebenarnya ini semua sudah ajaran daripada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diturunkan Allah ke muka bumi ini. Sebenarnya yang berbeda itu hanyalah pada syariatnya atau tata cara peribadatannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 48, Allah telah berfirman, "Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang." Nah, jadi setiap umat itu sudah ada aturan atau syariatnya sendiri-sendiri, tetapi disempurnakan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai utusan terakhir, karena Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh manusia. Jadi sudah sempurna sisi syariat dan sisi hakikatnya. Maksudnya itu dari sisi zohir dan sisi batinnya itu sudah sempurna pada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini sebagai utusan terakhir. Jadi Nabi Muhammad yang diutus sebagai Nabi penutup, kemudian Al-Quran sebagai Alkitab penutup, ini adalah penutup daripada ajaran Allah yang diturunkan melalui utusan-utusannya di muka bumi ini. Kalau kita bicara ajaran, semua ajaran yang diturunkan oleh Allah itu ke muka bumi ini hanya satu ajaran. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad itu sebenarnya hanya satu ajaran saja. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah aslama. Jadi satu ajaran itu namanya aslama ini. Kemudian tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ini juga banyak pandangan di kalangan masyarakat umat Islam khususnya. Ada yang berpendapat bahwa kita belajar tarekat ini nanti ketika kita sudah tua. Kalau masih muda nanti bisa gila. Kalau kita belajar mengenai tarekat ini nanti bisa jadi begini, jadi begitu gitu ya. Nah, ini pandangan-pandangan yang kurang pas. Karena kita mengenal Allah ini untuk mempelajari tentang keimanan ini, kita itu mulai dari akhil balik. Setelah akhil balik kita itu sudah kena dosa namanya ketika kita tidak bisa kembali kepada ma'rifatullah itu. Ini pandangan-pandangan yang kurang pas juga. Kemudian ada juga di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa kalau kita belum bisa menegakkan syariat, sholatnya masih bolong-bolong, belum bisa belajar tarekat ini. Ya nggak seperti itu juga. Kemudian ada lagi yang berpendapat, sekarang aku masih suka melakukan hal-hal yang berdosa misalnya ya, masih banyak melakukan hal-hal dosa, jadi belum fokus. Ya kan itu bukan sebuah alasan untuk bisa kembali kepada berma'rifatullah itu. Kalau itu alasannya, kenapa kita tidak berpikir memangnya kita bisa hidup besok? Terus ada juga yang berpandangan bagaimana nanti ketika kita sudah belajar ini terus kita melakukan dosa, berdosa lagi lah. Memangnya kita ini menjadi manusia maksum ketika kita sudah belajar tentang pelajaran tarekat, hakikat, ma'rifat ini? Ya tentu tidak ya. Justru kita mempelajari ini agar kedekatan kita kepada Allah itu menjadi lebih baik. Ya namanya manusia berdosa ya bertobat. Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik, dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu kecuali syirik itu. Jadi kami tidak mengenal kalau alasannya mau belajar tarekat, hakikat, ma'rifat ini masih jarang sembahyang, masih suka melakukan dosa-dosa, yaitu dalam pandangan kita itu nggak ada istilah yang seperti itu ya. Mengenai syariat ini, apa yang telah disampaikan oleh Allah pada ayat di atas tadi, bahwa di setiap umat itu ada syariatnya masing-masing. Dan begitu juga ditegaskan oleh Allah di dalam
surat Maryam ayat 58, Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakni para nabi keturunan Adam, orang yang kami bawa di dalam kapal bersama Nuh, keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub dari Nabi Yakub, serta orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih, kata Allah. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk, sujud, dan menangis. Kemudian mengenai syariatnya solat ini juga sudah dilakukan oleh para nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad SAW ini. Hanya saja mungkin yang berbeda itu jumlah rakaatnya, kemudian tata cara solatnya. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 37, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, ya Allah, dalam artian Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka dapat mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini adalah di dalam surat Ibrahim ayat 37. Ayat ini menjelaskan mengenai tentang perintah solat kepada Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Kemudian perintah solat untuk keluarga Nabi Ismail misalnya ada di dalam surat Maryam ayat 55. Allah berfirman, dan dia Ismail menyuruh keluarganya untuk melaksanakan solat dan zakat. Kemudian untuk diperintahkan pula kepada Nabi Ishak dan Yakub sesuai di dalam surat Al-Anbiya ayat 72 dan 73. Kami juga menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, kepada anaknya, dan sebagai tambahan kami anugerahkan pula Yakub, cucunya, masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka perintah untuk berbuat kebaikan, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat, serta hanya kepada kami mereka menyembah. Nah, ini tentang kepada perintah kepada Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nah, itulah beberapa kisah tentang perintah-perintah sholat oleh Allah kepada utusan-utusan sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Dari uraian-uraian di atas dapatlah kita ketahui bahwa sebenarnya baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah terakhir sebagai penyempurna daripada ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian kepada nabi yang lain misalnya pada Nabi Musa dan Harun, itu ada di dalam surat Yunus ayat 87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Kemudian begitu juga untuk Nabi Zakaria misalnya diperintahkan juga untuk mendirikan sholat, sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Dan begitu juga pada Nabi Isa di dalam surat Maryam ayat 30-33, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku Alkitab, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, ini sudah ada juga di dalam perintah untuk Nabi Isa. Walaupun mungkin tata cara syariatnya itu berbeda, tetapi esensinya itu kan tetap sama tentang pengesaan kepada Allahnya itu sebagai ajaran yang sama diturunkan oleh Allah itu. Kemudian kalau kita lihat di beberapa sumber bahwa mulai dari Nabi Adam juga merupakan manusia pertama yang mengerjakan sholat subuh. Ini terdapat di dalam kisah mengenai ketika Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi ini,
maka Nabi Adam mengerjakan sholat 2 rakaat menjelang terbitnya fajar. Itu dikatakan sholat subuh itu. Ya, termasuk Nabi Nuh pun pernah berkata bahwa Islam seperti sebuah bangunan. Dengan setiap nabi itu membuat bagiannya hingga bangunan Islam itu menjadi sempurna. Jadi sempurnanya itu pada syariatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian ditutup dengan penutup para nabi sebagai utusan yang mengutus itu adalah Allah yang sama, maka disempurnakanlah pada kenabian Nabi Muhammad SAW ini. Karena Nabi Muhammad ini adalah Rasul terakhir yang diutus itu untuk seluruh manusia, maka syariatnya pun menyempurnakan dari ajaran-ajaran para Rasul terdahulu. Tetapi semua inti daripada ajaran Rasul itu adalah tauhid dan pengesaan Allah yang sama. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami sampaikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi sama kalimatnya itu adalah La ilaha illallah ana fa'budun. Jadi nggak ada Tuhan selain Allah itu untuk disembah. Inilah sebenarnya inti daripada seluruh ajaran yang telah diturunkan oleh Allah itu, walaupun syariatnya ini berbeda-beda. Maksudnya berbeda ini ada yang belum sempurna ketika Nabi Muhammad belum diutus. Makanya Nabi Nuh tadi mengatakan semua nabi-nabi itu mengambil bagian syariatnya masing-masing. Nah, sempurnanya syariat itu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, salah satu bentuk kesempurnaan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW ini ketika kita mengerjakan sholat. Sebenarnya sholat itu adalah bentuk komunikasi kita, bentuk dialog kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aplikasi ketika kita telah mempelajari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ini, misalnya kita di dalam mengerjakan sholat. Jadi sholat kita itu sudah betul-betul tanpa beban. Jadi kita betul-betul mampu menikmati di dalam sholat itu. Karena sholat itu sendiri kan dikatakan bahwa sholat itulah berdialog dengan Allah itu sendiri. Ketika kita sudah bisa memaknai bahwa sholat itu adalah dialog antara hamba dengan Tuhannya, ini tentu kita melaksanakan sholat itu sudah sangat khusyuk ya. Nah, kita ketemu pimpinan perusahaan aja kita begitu takzimnya kita, apalagi sebenarnya kita melakukan sholat itu sedang berdialog dengan Tuhan kita sendiri. Nah, contoh dialog di dalam sholat itu seperti sabda Nabi ketika kita membaca Al-Fatihah itu. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Aku membagi sholat antara aku dan hambaku itu menjadi 2 bagian. Dan bagi hambaku adalah apa yang dimohonkan. Maka ketika hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah itu menjawab, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika hamba itu membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah itu berfirman, hambaku telah memujiku. Dan ketika hamba itu membaca Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakan aku. Dan ketika hamba itu berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu Allah berfirman, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta olehnya. Dan ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka Allah berfirman, itu adalah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Ini termaktub dalam hadis riwayat Muslim. Itulah salah satu bentuk dialog hamba kepada Allah itu ketika di dalam sholat membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian apa yang poin yang paling dahsyat lagi ketika di dalam sholat itu adalah ketika kita mengingat kembali, mempraktekkan apa yang telah Rasulullah
terima ketika di Sidratul Muntaha itu, ketika membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Ketika kita membaca at-tahiyat, itu adalah salam baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah saat di Sidratul Muntaha. Jadi Nabi mengucapkan salam kepada Allah itu At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Segala penghormatan, semua penghormatan, pengagungan dan semua pujian hanya milik-Mu ya Allah. Kira-kira seperti itu. Lalu Allah menjawab sapaan Rasul itu dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya untukmu. Begitulah dahsyatnya sambutan ucapan dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian mendapat jawaban seperti itu, Rasulullah SAW tidak merasa jumawa atau berbesar diri. Justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Inilah yang membuat kita sangat terharu. Beliau menjawab dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Maka melihat peristiwa yang terjadi di Sidratul Muntaha itu, kemudian seluruh para malaikat pun mengucapkan dengan penuh keyakinan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyaksian oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW itu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebenarnya sholat itu adalah sebuah ritual dan spiritual yang sangat tinggi di dalam agama Islam ini sebenarnya. Tapi ya tergantung dari tingkatan dan ilmu kita masing-masing di dalam mengerjakan sholat ini. Karena kebanyakan orang masih menganggap bahwa sholat itu adalah seperti hanya menggugurkan kewajiban saja tanpa mengetahui ilmu dan hakikatnya. Tapi kalau kita sudah dapat memahami tentang rahasia di balik di dalam melaksanakan sholat itu, baru mampu memahami sholat itu kita sedang melakukan berdialog dengan Allah itu sendiri. Ya, semoga kita semua dapat melaksanakan sholat yang kita kerjakan itu, dapat pula mengerjakannya dengan khusyuk dan benar ya, amin. Sebenarnya ketika orang telah memahami tentang syariat hakikat tarekat ma'rifat ini telah menjadi namanya manusia yang merdeka. Arti merdeka ini mudah. Dia beribadah misalnya sembahyang itu tidak karena ingin dilihat orang lagi. Dia beribadah sholat itu tidak karena mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Dia mengerjakan sholat itu tidak ada lagi karena paksaan orang atau suruhan-suruhan orang, melainkan sudah menjadi kesadaran diri dan kebutuhan dirinya terhadap Tuhannya itu. Itulah yang dikatakan orang yang telah merdeka. Dan bagi mereka itu mengerjakan ibadah itu adalah sudah sangat mudah. Artinya mudah ini bukan dimudah-mudahkan, tetapi sudah tidak ada lagi hal yang mengganjal di dalam hati ketika kita beribadah itu. Ya sudah jauhlah mereka ini misalnya beribadah ingin dilihat orang, beribadah ingin dipandang orang, atau beribadah ingin seperti apalah ya, sudah mereka itu sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Inilah keuntungannya ketika kita telah mempelajari syariat tarekat hakikat dan ma'rifat ini secara utuh ya. Semoga Allah dan Rasulnya senantiasa membimbing kita untuk terus memperbaharui keimanan kita untuk dapat sampai kepada Allah ini, untuk dapat diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma fir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad,
Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummata Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.